sebuah monster baja raksasa dengan tarif tol $5 juta per kapal. Itulah gerbang tol neraka yang didirikan oleh Iran menelan jalur laut. Cara pembayarannya hanya Ethereum. Segera transfer sekarang. Saya Arthur Danse, seorang ahli risiko yang telah membaca dinamika keamanan energi selama 28 tahun di garis depan Abu Dhabi dan Singapura. Selama masa-masa penuh gejolak itu, saya telah menyaksikan banyak perang dan kehancuran di lautan. Namun, selat yang diblokade begitu aneh dan kejam seperti ini adalah yang pertama dalam hidup saya. Saluran darurat jaringan komunikasi satelit Inmarsat terus-menerus mengalirkan siaran dingin dari Angkatan Laut Garda Revolusi. Setiap kapal yang memasuki Hormuz tanpa izin Garda Revolusi akan segera berisiko ditembak jatuh. Pembuluh darah di punggung tangan saya menonjol saat saya mencengkeram pagar pemecah ombak, dan denyut nadi saya mulai berpacu. Biasanya saya akan menganggapnya sebagai ancaman biasa, tetapi udara hari itu dipenuhi bau kematian. 25% minyak mentah dunia dan 30% volume kargo LNG mengalir melalui jalur sempit ini. Lebar total selat ini hanya 39 km. Bahkan, jalur air aman bagi kapal-kapal besar untuk bermanuver hanyalah 2,5 km di setiap arah. Sungai energi raksasa yang dikonsumsi umat manusia setiap hari, seolah-olah disandera di jalur air sekecil telapak tangan ini. Seluruh jaringan saraf global terikat di jalur sempit ini, yang jaraknya sebanding dengan Jakarta hingga Bandung. Namun, Iran telah mendirikan gerbang tol yang kejam di atas jalur kehidupan tersebut. Mereka menuntut $5 juta per VCC. Sebuah kapal tanker super besar yang mengangkut 22 juta barel minyak. Anda mungkin kesulitan membayangkan betapa besarnya jumlah ini. Dengan harga saat ini, nilai kargo yang diangkut satu kapal tanker mudah melampaui 4,5 triliun rupiah. Tarif tol yang mereka minta adalah alasan sempurna untuk penjarahan demi biaya rekonstruksi pasca perang. Pembayaran dilakukan secara rahasia dengan Ethereum hanya dalam beberapa detik. Saya merinding melihat kecermatan mereka memilih mata uang kripto daripada dolar, seolah mengejek sistem pengawasan keuangan Amerika Serikat. Lalu lintasnya sangat menyedihkan. Hanya sekitar 8 hingga 10 kapal per hari. 95% dari konvoi yang sebelumnya mencapai lebih dari 180 kapal telah lenyap tanpa jejak. Di depan saya, lebih dari 600 kapal terhenti bagaikan kuburan baja raksasa dalam kegelapan pekat. Di antara titik-titik cahaya hantu yang terhenti dalam kegelapan itu, terdapat kapal-kapal Indonesia. Tiba-tiba, ponsel saya menjerit. Itu adalah suara putus asa dari sebuah perusahaan pelayaran Indonesia. Arthur San, 5 kapal tanker kami masih terperangkap di neraka selat itu. Kapan kira-kira kami bisa keluar? Saya menatap cakrawala, tak bisa memberikan jawaban apapun. Dalam 28 tahun karier saya tidak pernah gagal menjawab pertanyaan semacam itu. Tapi hari itu berbeda. Uang $5 juta per kapal adalah piala beracun yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh Indonesia. Situasinya adalah dilema. Kami tidak bisa tunduk pada pelanggaran hukum internasional yang jelas, tetapi kami juga tidak bisa meninggalkan kapal-kapal kami di zona kematian. 18 kapal strategis Indonesia terkunci di dalam penjara panas itu, mengangkut 25 juta barel minyak mentah dan 500.000 ton LNG. Mengingat 3,1 juta barel yang dikonsumsi seluruh Indonesia setiap hari, ini adalah peringatan bahwa jantung negara akan berhenti dalam waktu 8 hari. Langkah saya terasa berat saat saya menuruni pemecah ombak sambil memegang telepon. Cahaya-cahaya yang terhenti itu menyala di kejauhan, tak beranjak. Sejujurnya, pikiran sinis yang terlintas di benak saya saat itu adalah, mengapa Indonesia mempertaruhkan nasib negara begitu tragisnya pada satu selat ini? Sebagai seorang ahli yang telah mengamati laut ini selama 28 tahun, saya pikir angka 68% ketergantungan pada Timur Tengah adalah bom waktu struktural sejak awal.
Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari betapa parah kesalahan penilaian arogan saya. Tetapi itu adalah cerita untuk nanti. Malam itu, saya menuju ruang pertemuan strategis di Abu Dhabi, tempat para perwakilan perusahaan pelayaran Indonesia menunggu. Waktu sudah lewat pukul 23.30, tetapi ruang pertemuan di ujung koridor terang benderang seperti siang hari. Di atas meja, dokumen-dokumen yang tercampur dengan kegelisahan berserakan tak beraturan. Pada layar laptop, pelacak posisi kapal real-time menunjukkan titik-titik merah yang menyala di Teluk Persia, terhenti seperti pasien yang detak jantungnya berhenti. Seorang eksekutif penanggung jawab, energi memecah keheningan dengan suara bergetar. Arthur San, ini 5 kapal kami. 5 kapal tanker yang bagaikan darah bagi kilang minyak kami, terikat di mulut selat. 25 juta barel. Saya menyandarkan tubuh lebih dalam ke kursi, kembali merasakan berat angka itu. 3,1 juta barel. Itu seperti gelombang kejut raksasa yang akan menghentikan truk logistik di seluruh Indonesia selama hampir seminggu. Masalahnya bukan hanya itu. Total, ada 18 kapal yang terkait dengan Indonesia. Kilang minyak domestik, perusahaan pelayaran nasional, bahkan kapal berbendera asing yang dikontrak oleh perusahaan Indonesia, semuanya berada di zona kematian. Di dalam penjara baja itu, terdapat 205 warga negara Indonesia. Terdengar kabar bahwa beberapa awak kapal berjuang untuk bertahan hidup dengan minum air es di tengah panas terik 45 derajat tanpa pendingin udara. 68% impor minyak mentah Indonesia melewati selat maut ini. Malam itu, saya merasakan betapa kejamnya angka ini hingga ke tulang. Ini berarti 7 dari 10 energi yang kita gunakan harus melewati jalur sempit ini. Ini bukan hanya masalah minyak mentah. 60% impor nafta, jantung petrokimia yang menjadi bahan baku plastik, serat sintetis, dan pupuk juga bergantung pada jalur ini. Bahkan, setiap botol, PET, dan kantong sampah yang kita gunakan pun terhubung dengan Laut Merah itu. Angka yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa 92% energi impor harus melewati Hormuz. Pada dasarnya, seluruh pembuluh darah Indonesia disandera di satu selat ini. Selama 28 tahun melakukan pekerjaan ini, saya juga tahu betul struktur ini. Namun, sejujurnya, saya tidak terlalu khawatir. Selat itu selalu terbuka, dan saya percaya itu akan abadi. Bahkan, ketika Iran mengancam dan militer AS menekan mereka, kapal-kapal tetap lewat dengan tenang. Itu adalah Hormuz yang saya saksikan selama 28 tahun. Jadi, secara dingin, saya berpikir dalam hati, ini adalah cacat struktural yang ditimbulkan sendiri oleh Indonesia. Dalam pandangan saya, sebagai analis yang tidak memihak, Indonesia adalah negara yang berjudi dengan mencekik lehernya sendiri. Ini bukan sekadar kecelakaan mendadak, melainkan krisis tak terhindarkan yang timbul dari kerentanan nasional yang terakumulasi selama puluhan tahun. Namun, 28 tahun sebagai ahli risiko energi telah mengajarkan saya kebenaran yang kejam. Struktur yang menyandera 92% pasokan energi yang menentukan kelangsungan hidup negara pada satu selat sempit. Tidak berbeda dengan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ini bukan hanya insiden mendadak, melainkan kegagalan strategi nasional yang tragis dan kerentanan struktural yang meledak sekaligus. 18 kapal tanker strategis Indonesia dan jalur kehidupan negara untuk 8 hari terperangkap dalam zona kematian di hadapan bencana geopolitik. Jari-jari eksekutif itu sedikit bergetar saat dia mendorong cangkir kopi yang sudah dingin. Arthur San, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akhirnya harus membayar tol yang memalukan yang dituntut Iran itu? Saya tetap diam dalam udara ruang rapat yang berat.
karena jebakan di balik pertanyaan itu jauh lebih mematikan dari yang dibayangkan. Jika kita mengirimkan 5 juta dolar Ethereum, apa yang akan terjadi? Menagih tol di Selat Internasional adalah pelanggaran jelas terhadap Konvensi Hukum Laut PBB. PBB menjamin hak lintas bebas bagi semua kapal di seluruh dunia dan sama sekali tidak mengakui tindakan mendirikan gerbang tol di selat alami. Tetapi, saat Indonesia membayar, kita akan menciptakan presiden terburuk. Secara resmi, menyetujui pendudukan ilegal Iran atas selat itu di depan seluruh dunia. Namun, jika kita menolak, 205 warga negara kita tidak akan pernah bisa keluar dari penjara baja yang pengap itu. Di tengah kebuntuan yang mencekik itu, berita kilat menyebar bahwa 3 kapal Jepang telah melewati selat itu dengan terang-terangan. Sihir, apa yang dilakukan Jepang? Kapal-kapal Indonesia terikat di zona kematian, sementara Jepang dengan santai melewati garis maut. Di bawah sistem, ancaman yang sama di selat yang sama, hasilnya sangat berbeda. Jejak kapal Jepang yang terekam di layar monitor membentang ke laut lepas dengan jelas, seolah mengejek kita. Saya menatap garis merah itu dan secara naluriah menyadari ada aturan tersembunyi yang besar yang tidak kita ketahui dalam permainan ini. Untuk memastikan perbedaan tak terlihat itu, keesokan paginya saya naik kapal penghubung menuju Maskat, Oman. Begitu saya naik dek, bau asin yang pekat khas Teluk Persia dan asap diesel yang keras menembus paru-paru saya. Saat langit timur mulai diwarnai merah darah, bayangan-bayangan raksasa muncul di atas kapal. Titik-titik di layar satelit semalam, di siang hari, telah menjadi paus baja raksasa yang terombang-ambing tak berdaya di atas air. Itu adalah antrean kapal-kapal besar yang sekarat. Bahkan tanpa tenaga penggerak, saya mengeluarkan teropong dan dengan cermat mencari di mulut selat. Di sana, sesuatu yang mengeluarkan asap hitam bergerak dengan ganas. Itu adalah kapal cepat Angkatan Laut Garda Revolusi Iran. Gerakan mereka mendekat ke kapal besar dengan ancaman, lalu menjauh, adalah pemeriksaan maritim yang jelas. Sepanjang hari, di bawah terik matahari, saya mengamati adegan kejam itu untuk melihat bagaimana sistem pemerasan raksasa yang dirancang Iran ini bekerja. Itu bukan sekadar penarikan tol, melainkan sistem peringkat yang rumit yang membagi status negara. Kategori pertama adalah kapal-kapal yang mengangkut kargo Iran atau negara-negara yang memiliki hubungan persahabatan setingkat sekutu darah dengan mereka. Mereka hampir tidak memiliki batasan apapun untuk melintasi laut maut ini. Kategori kedua adalah kapal-kapal yang telah duduk di meja negosiasi langsung dengan Iran atau yang menyatakan netralitas. Disinilah tarif tol Ethereum 5 juta dolar berlaku. Mereka harus mengirimkan manifest kargo melalui email, dan begitu persetujuan Iran diberikan, mata uang kripto harus segera ditransfer. Begitu transaksi selesai dalam beberapa detik, izin lewat pun diberikan. Dan terakhir, kategori ketiga, kapal-kapal yang diklasifikasikan sebagai sekutu Amerika Serikat atau Israel. Bagi mereka, lalu lintas sepenuhnya dilarang, dan hanya risiko tindakan militer yang menunggu. Saya meletakkan teropong dan mengajukan pertanyaan yang menyakitkan. Di tahap mana Indonesia berada sekarang? Aliansi militer yang kuat antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta keberadaan pasukan AS di Indonesia, sudah cukup untuk mendorong Indonesia ke dalam kategori ketiga di mata Iran, meskipun bukan negara musuh langsung. Indonesia adalah negara yang paling aktif berpartisipasi dalam sanksi AS. Terlebih lagi, pemerintah kita telah secara resmi menolak negosiasi pembayaran tol, berpegang teguh pada prinsip kepatuhan hukum internasional. Saya menyaksikan di dek kapal betapa tragisnya prinsip mulia itu runtuh di lautan kenyataan sekitar pukul 10 pagi. Saat kapal cepat Garda Revolusi menjauh, sebuah kapal mulai menggerakkan tubuhnya yang besar. Saya memfokuskan teropong.
dan bendera Oman terlihat jelas. Kapal Oman yang mengelola selat bersama dengan Iran bebas. Dan 1 jam kemudian, cahaya lain bergerak. Kali ini, benderanya berbeda. Itu adalah kapal berbendera Liberia, tetapi hasil pelacakan kode identifikasi kapal menunjukkan bahwa itu jelas milik perusahaan pelayaran Jepang. Itu adalah kapal yang telah dicucikan, terdaftar secara dokumen di Panama atau Liberia, tidak mengangkut satu pun kru Jepang, dan dimiliki bersama dengan modal Oman. Mereka melewati pos pemeriksaan dengan tenang, tanpa membayar tol 5 juta dolar. Keringat dingin membasahi telapak tangan saya yang mencengkeram pagar kapal penghubung. Di laut ini, tidak ada aturan keadilan. Kebangsaan kapal, komposisi kru, pemilik kargo, dan bahkan ikatan diplomatik di belakangnya. Semua mata rantai yang kompleks ini terjalin menjadi persamaan diferensial neraka yang menentukan hidup atau mati. Pada akhirnya, siapa yang menjadi sandaran adalah kunci yang membedakan hidup dan mati. Indonesia 100% benar dalam menjaga prinsip-prinsipnya. Karena begitu kita tunduk pada perampasan ilegal, keamanan maritim di seluruh dunia akan menjadi zona tanpa hukum. Saya juga sepenuhnya setuju dengan prinsip itu. Tetapi kenyataannya kejam. Mereka yang menjaga prinsip-prinsipnya terperangkap dalam zona kematian, sementara mereka yang menggunakan jalan pintas menikmati kegembiraan muatan penuh. Ini adalah paradoks geopolitik yang paling menyakitkan bagi saya. Saat itu, kapten kapal keluar dari anjungan, mengisap pipa tembakau, dan bergumam kepada saya, Arthurson, apakah Anda melihat kuburan-kuburan raksasa yang membentang di cakrawala itu, di antara kapal-kapal tanker yang membusuk karena terhenti di pintu masuk selat? Ada kapal negara Anda. Kapal-kapal itu tidak akan pernah bisa keluar dari sini tepat waktu. Hanya sekitar 8 hingga 10 kapal per hari yang berhasil mendapatkan izin lewat. Sekarang, lebih dari 600 kapal besar terikat di zona kematian, menahan napas. Ini adalah kemacetan kejam yang diciptakan oleh gerbang tol Hormuz. Selat yang dulu dilintasi lebih dari 180 kapal setiap hari sebelum perang, kini menjadi jalur kehidupan setipis benang yang lebih sempit dari lubang jarum. 18 aset strategis Indonesia perlahan-lahan mengering, menunggu giliran di suatu tempat di antrean panjang itu. Saat kapal penghubung mendekati pelabuhan Muscat, tercium bau busuk khas pelabuhan yang menyengat hidung. Bau tali busuk, karat merah, dan tumpahan minyak bercampur menjadi aroma keputusasaan. Sementara kita berpegang teguh pada prinsip mulia dan terisolasi, kapal-kapal Jepang dengan pengecut menghindari garis maut. Di Muscat, Oman, saya menyaksikan satu kebenaran yang buruk dan rumit. Bagaimana Jepang melewati pos pemeriksaan itu, dan mengapa cara itu begitu menyakitkan bagi Indonesia. Di area tunggu pelabuhan Muscat, para broker kapal dari seluruh dunia berkumpul, cemas menunggu. Di salah satu sisi menara kontrol, sebuah kantor sementara yang diubah dari kontainer berfungsi sebagai basis tanggap darurat pemerintah Indonesia. Begitu masuk, asap rokok yang pekat dan aroma kopi yang kuat menusuk paru-paru saya. Para broker dari seluruh dunia berjuang mati-matian dengan laptop dan telepon satelit. Itu adalah kekacauan yang bercampur aduk antara bahasa Inggris, Arab, Jepang, dan Yunani. Ini adalah pemandangan aneh yang baru muncul di pelabuhan Muscat setelah Iran membangun sistem tol Ethereum. Di tengah kekacauan itu, saya menemukan agen kapal pihak Jepang. Namanya Sato. Seorang broker veteran dari Osaka yang telah berpengalaman di Timur Tengah selama hampir 10 tahun. Dia juga orang yang paling tahu seluk-beluk industri ini. Seperti saya. Dia pertama kali menyapa saya dengan nada mengejek, Arthur dan Sesan. Anda pasti kesulitan mengurus kapal-kapal Indonesia. Pasti tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini, ya. Saya mengangguk ringan dengan ekspresi kaku dan duduk. Satu kata ringannya itu benar-benar menggores saraf saya.
Sulit? Tentu saja. Jepang sudah melewati garis maut, sementara Indonesia masih terikat rantai. Cara pengecut apa yang digunakan kapal-kapal Jepang untuk melewati laut itu? Sato meletakkan cangkir kopinya yang sudah dingin dan bergumam sinis. Mudah saja. Kapal yang menyamar dengan nama perusahaan logistik Eropa, dengan semua kru dari Filipina, dan kapal yang berbendera Liberia. Jika hanya 1 dari 3 syarat ini terpenuhi, Iran tidak akan berani menarik pelatuk. Mereka tidak membayar tol 5 juta dolar. Mereka menggali jalur memutar yang canggih yang melumpuhkan sistem tol itu sendiri. Mereka mencuci identitas kapal seperti hantu, melumpuhkan jaringan pengawasan Iran. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sato ragu sejenak, lalu berkata dengan tegas, perusahaan pelayaran Indonesia terlalu transparan dan langsung dalam struktur kapal mereka. Nama perusahaan besar Indonesia, kru Indonesia, dan kargo menuju Indonesia. Tidak ada mangsa yang lebih mudah bagi Iran untuk disaring. Terlebih lagi, pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan tidak akan membayar tol. Kan? Iran dengan tepat memanfaatkan sikap keras kepala itu dan melakukan penyanderaan. Saya bergegas keluar dari kantor yang terasa mencekik itu. Saya menaiki tangga menara kontrol dan memandang seluruh pelabuhan Muscat. Area tunggu dipenuhi kuburan baja raksasa. Di suatu tempat, di antara cahaya-cahaya yang terhenti itu, kebanggaan Indonesia terkubur. Tiba-tiba, dari kejauhan, gelombang besar mulai terbentuk. Sebuah badan kapal raksasa bergerak maju dengan berat ke arah selat. Saya mengangkat teropong dan memfokuskan. Itu berbendera Liberia, tetapi bendera kecil di buritan terlihat samar-samar. Itu bukan bendera Jepang, itu bendera India. Itu adalah kapal hibrida yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Jepang, tetapi dimiliki bersama oleh modal India dan perusahaan logistik Eropa. Kapal itu meluncur dengan tenang melewati kapal cepat Garda Revolusi Iran. Kapal cepat itu tidak mengejar. Mereka membiarkannya lewat begitu saja, seolah-olah berhadapan dengan hantu tak terlihat. Saya meletakkan radio komunikasi di tangan saya dengan lemah. Selama 28 tahun berkecimpung di dunia pelayaran, ini adalah pertama kalinya saya melihat ketidaksetaraan yang begitu terang-terangan. Bahwa di laut yang sama, beberapa kapal mendapatkan kebebasan dan beberapa terikat di zona kematian, dan perbedaannya bukan pada jenis kargo, melainkan pada kebangsaan dokumen kapal dan hubungan kepemilikan, membuat saya marah. Ini bukan masalah keadilan hukum internasional, melainkan masalah penentuan peringkat yang kejam. Siapa yang Anda miliki? Indonesia benar dalam menjaga prinsip-prinsipnya. Jika tunduk pada tol Ethereum yang melanggar hukum internasional, tatanan keamanan maritim akan runtuh. Saya juga sepenuhnya setuju dengan prinsip itu. Namun, kenyataan di laut itu kejam. Negara-negara yang menjaga prinsip-prinsipnya disandera, sementara negara-negara yang menggunakan jalan pintas melanjutkan pelayaran dengan muatan penuh. Kontradiksi kejam inilah yang pertama kali mengoyak hati saya. Sejujurnya, sampai saat itu, saya berpikir, ini adalah kesalahan Indonesia sendiri. Dosa karena tidak mendiversifikasi sumber pasokan energi, dosa karena terlalu transparan dalam struktur kapal, dan dosa karena tidak menunjukkan fleksibilitas diplomatik. Saya berpikir bahwa kelemahan yang dibangun sendiri oleh Indonesia telah meledak sekaligus dalam insiden ini. Namun, saat saya menuruni tangga menara kontrol, telepon dari eksekutif penanggung jawab energi di Abu Dhabi masuk. Arthur dan Sesan, Duta Khusus Wijaya Kusuma, akan tiba di Oman besok. Dalam kapasitas sebagai Duta Khusus Presiden, dia dijadwalkan menuju Oman melalui Kazakhstan, lalu ke Arab Saudi. Ini adalah awal dari diplomasi sekutu darah. Untuk segera mengamankan pasokan minyak mentah dan energi, saya menghentikan langkah saya di tengah tangga. Pemerintah Indonesia mulai mengocok papan catur yang besar secara langsung. Bagaimana jadwal pasti di Oman? Besok sore
di Muscat. Saya segera membuat keputusan di tempat itu untuk tetap di Muscat besok dan mengamati seluruh proses ini sendiri. Saya harus mengonfirmasi pergerakan duta khusus dengan mata kepala sendiri. Saya punya firasat bahwa ini mungkin bukan sekadar masalah pengamanan energi, melainkan papan catur raksasa yang lebih luas. Saya berjalan menuruni pantai pelabuhan dan memandangi laut. Matahari mulai terbenam dan Teluk Persia diwarnai merah darah. Di bawah cahaya yang mengerikan itu, kapal-kapal tanker mengambang seperti mati, memuat jalur kehidupan untuk 8 hari. Saya masih belum bisa menghilangkan keraguan apakah Indonesia bisa bertahan hanya dengan prinsip dalam struktur tol yang kejam ini. Tetapi saya merasakan ada gelombang besar lain yang datang. Dan di pusat gelombang itu adalah Oman. Duta khusus Wijaya Kusuma tiba di ruang rapat rahasia Kementerian Luar Negeri Oman tepat pukul 2 siang. Saya menunggu di luar ruang rapat, menahan napas. Itu bukan tempat bagi saya untuk masuk, tetapi saya bisa melihat seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Oman di ujung koridor. Dia adalah orang yang mengelola negosiasi praktis Oman dan merupakan kenalan yang telah saya kenal di Abu Dhabi selama beberapa tahun. Ketika dia keluar sebentar sebelum rapat dimulai, saya tanpa ragu menyerahkan kartu nama saya, Arthur Danse. Saya datang sebagai konsultan strategi pihak Indonesia. Bisakah saya tahu inti dari pembicaraan hari ini? Dia menerima kartu nama saya dan berbisik dengan suara rendah dan rahasia secara resmi. Ini tentang pasokan minyak mentah tambahan. Tapi bukan hanya itu. Satu kata yang penuh makna itu membuat jantung saya berdebar. Melalui jendela koridor, cakrawala pelabuhan Muscat terlihat. Laut yang diterangi matahari sore yang pecah-pecah tampak tenang. Saya tetap di tempat itu, tak bergerak, menunggu hasilnya. Kira-kira 1 jam kemudian, pejabat itu muncul kembali di koridor. Rapat tampaknya telah dihentikan sementara. Dia mendekati saya dan berbisik pelan. Oman telah mengajukan tawaran mediasi yang luar biasa, bahwa kami akan mencoba menghubungi pihak Iran melalui saluran rahasia terpisah agar kapal-kapal Indonesia dapat lewat dengan aman. Mediasi Oman. Saya merenungkan beratnya kata itu. Oman adalah negara yang telah mempertahankan hubungan diplomatik yang erat dengan Iran selama puluhan tahun. Dari negosiasi nuklir AS-Iran hingga pertukaran tawanan, Oman selalu memegang kunci untuk menyelesaikan semua masalah sulit. Bahkan, di tengah gejolak perang ini, Muscat adalah pusat utama negosiasi gencatan senjata. Dan kini Oman bersedia berbicara langsung dengan Iran demi Indonesia. Tapi tahukah Anda mengapa ini mungkin? Oman tidak bergerak hanya karena niat baik. Itu karena ada hubungan sekutu ekonomi yang kuat di bawahnya. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan Indonesia telah berpartisipasi dalam pembangunan terminal LNG di Qatar, Oman, dan mempertahankan kontrak impor jangka panjang senilai puluhan triliun rupiah. Itu bukan saluran diplomatik langsung, tetapi kepercayaan yang kokoh yang dibangun atas dasar logika modal yang berfungsi pada saat-saat kritis. Oman bukanlah negara yang menawarkan mediasi secara gratis. Mereka bergerak karena kepentingan nasional mereka sangat terkait. Saya bersandar di jendela koridor, memandangi cakrawala yang tenang di luar. Sebelumnya, saya menilai bahwa Indonesia terlalu terpaku pada prinsip dan kurang fleksibel dalam tindakannya. Karena saya percaya bahwa sikap keras menolak membayar tol Hormuz yang melanggar hukum internasional, bahkan 1 sen pun adalah blunder yang meninggalkan kapal-kapal kita di zona kematian. Namun, tujuan Duta Khusus Wijaya Kusuma datang ke Oman melalui Abu Dhabi bukan sekadar negosiasi biaya. Dia merancang terobosan di tingkat yang sama sekali berbeda. Itu adalah papan catur raksasa yang secara bersamaan melibatkan respons kolektif dari komunitas internasional, memanfaatkan mediasi Oman
mengamankan minyak mentah alternatif dari Kazakhstan, dan melakukan diskusi strategis dengan Arab Saudi. Indonesia secara bersamaan menciptakan gelombang besar di segala arah. Malam itu, laporan intelijen mengejutkan lainnya datang melalui Beirut dan Jenewa. Para ahli hukum internasional dari berbagai negara melontarkan kritik tajam terhadap tindakan Iran. Kesimpulan umum komunitas internasional adalah bahwa tindakan mengenakan tol di Selat Alami adalah kejahatan yang secara langsung melanggar Konvensi Hukum Laut PBB. Negara-negara penghasil minyak di Teluk juga menyatakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kuwait semuanya menentang keras kebijakan pemerasan Iran. Bagi mereka yang harus menjual minyak mentah mereka ke pasar, lumpuhnya selat berarti runtuhnya keuangan negara. Ada konteks sejarah yang besar yang tersembunyi di sini. Tahukah Anda kapan terakhir kali tol dipungut secara paksa di Selat Alami? Itu terjadi pada tahun 1857, ketika Kekaisaran Ottoman menguasai Selat Bosporus. Itu adalah yang terakhir. Setelah itu, selama sekitar 170 tahun, tidak ada negara di dunia yang pernah menuntut tol sepihak di jalur laut alami. Terusan Suez atau terusan Panama diizinkan untuk memungut tol berdasarkan perjanjian internasional karena itu adalah jalur air buatan yang digali oleh manusia dengan modal besar. Tetapi Hormuz adalah jalur air alami yang diciptakan oleh alam. Tindakan yang dilakukan Iran tidak lebih dari menghidupkan kembali praktik imperialisme kuno 170 tahun yang lalu. Inilah alasan mengapa seluruh dunia bangkit. Kekuatan besar Eropa, negara-negara pengimpor energi di Asia, dan negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah, semuanya membuka serangan serentak. Ini bukan perang sendirian yang harus ditanggung oleh Indonesia. Pintu ruang rapat yang berat terbuka, dan Duta Khusus Wijaya Kusuma berjalan keluar ke koridor. Saya mengamati punggungnya dari kejauhan. Saya tidak bisa membaca ekspresinya. Tetapi langkah kakinya tidak menunjukkan getaran sedikit pun. Itu bukan tergesa-gesa orang yang kalah dalam pengejaran. Itu jelas langkah percaya diri orang yang memegang kartu kuat. Pejabat Oman mendekati saya dan berbisik pelan. Suasana negosiasi tidak seburuk yang diperkirakan. Dengan satu kalimat pendek itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasakan sesuatu yang bergejolak di hati saya. Saya kira Indonesia hanya berpegang pada prinsip. Tetapi mereka menggunakan prinsip itu sebagai perisai untuk secara bersamaan menembus terobosan dalam kenyataan. Bahkan di mata saya, yang telah berkecimpung di banyak medan perang negosiasi selama 28 tahun, kartu Indonesia sama sekali tidak ringan. Namun, saya masih menggelengkan kepala dengan hati-hati. Terlalu dini untuk membuka sampahnya. Tidak ada yang bisa menjamin apakah tembok besar tol Hormuz akan runtuh hanya dengan mediasi Oman sampai batas waktu ultimatum 72 jam berakhir, dan pada saat itu pemimpin yang memulai perang itu sekali lagi membuat pernyataan mengejutkan kepada seluruh dunia. Bagaimana jika Amerika Serikat bersama-sama mengelola dan memungut tol Hormuz dengan Iran? Mengapa tidak? Pernyataan itu disiarkan langsung di layar TV besar di lobi Hotel Muscat. Bahkan pembawa berita saluran berita Amerika pun tidak bisa menyembunyikan kebingungannya saat mencatat kata-katanya. Para diplomat dan broker dari berbagai negara di lobi satu persatu berkerumun di depan layar. Mereka yang berbicara keras dalam bahasa Arab dan mereka yang berbicara mendesak dalam bahasa Inggris semuanya membeku. Saya juga berhenti di tempat itu, terpaku. Usaha patungan, kata yang diucapkan pemimpin itu benar-benar merusak. Serangan udara terhadap fasilitas nuklir dan pangkalan militer Iran yang memulai perang terjadi pada awal November lalu. Orang yang memimpin perang yang mengerikan itu kini menyatakan akan bergandengan tangan dengan Iran, negara musuh, dan berbagi tol. Bekerja sama mengelola gerbang tol dengan musuh yang kemarin menembakkan rudal. Saya menjatuhkan diri ke sofa lobi
dan mencoba menghitung kalkulator kejam yang tersembunyi di balik itu. Dari sudut pandang Amerika Serikat, perhitungannya jelas. Jika Iran dibiarkan sepenuhnya memonopoli kendali atas Selat Hormuz, pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah akan lenyap tanpa jejak. Jika Iran mengelola selat itu sendirian, tol akan dipungut dalam yuan Tiongkok, dan dana besar Timur Tengah akan keluar dari hegemoni dolar. Itu adalah ketakutan bahwa hegemoni dolar yang dipertahankan Amerika Serikat selama 70 tahun bisa runtuh di selat sempit ini. Jadi Amerika Serikat memutuskan untuk secara langsung campur tangan sebagai pengelola selat. Itu adalah taktik tingkat tinggi untuk membagi kendali dengan alasan manajemen bersama, alih-alih merebutnya secara paksa. Iran segera mengeluarkan pernyataan terpisah pada hari itu. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan bahwa mereka telah memenangkan perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Mereka menekankan bahwa Amerika Serikat telah sepenuhnya menerima 7 tuntutan yang mereka ajukan. Hak untuk mengenakan tol Hormuz termasuk dalam 7 tuntutan itu. Saya mengalihkan pandangan dari layar. Perang belum berakhir. Hanya format pertempuran yang berubah. Penggeboman telah diubah menjadi tol, rudal menjadi Ethereum. Iran telah menaikkan tol Hormuz menjadi aset strategis yang setara dengan program nuklir mereka. Seorang ahli keamanan Israel muncul di TV dan memperingatkan, sekarang, kendali Hormuz adalah kartu strategi penting bagi kelangsungan hidup Iran. Melalui ini, mereka akan berusaha untuk menggunakan pengaruh diplomatik permanen terhadap Amerika Serikat dan negara-negara sekitar. Saya dengan kasar mematikan aplikasi pelacak kapal. Selama 28 tahun terakhir, saya telah memeriksa setiap getaran kecil kapal melalui aplikasi ini. Memahami posisi, rute, dan perkiraan waktu kedatangan kapal adalah seluruh hidup saya. Tetapi hari itu, saya tidak ingin lagi menghadapi titik-titik digital yang dingin itu. Titik-titik yang terhenti tak bergerak itu sepertinya mengejek saya. Saya meninggalkan lobi hotel dan berjalan tanpa tujuan menuju pelabuhan. Saat malam semakin larut, langit Muscat menyala gelap seperti ditumpahkan tinta. Lampu-lampu jalan di pelabuhan satu persatu menyala, memancarkan bayangan cahaya yang aneh di permukaan air. Berdiri di ujung pemecah ombak, angin dingin dari laut menerpa pipi saya. Angin itu jauh lebih dingin daripada panas sore. Di kejauhan, dalam kegelapan Teluk Persia, cahaya-cahaya yang terhenti masih mengambang seperti hantu. Tiba-tiba, ponsel di saku saya bergetar keras. Itu adalah eksekutif penanggung jawab energi dari Abu Dhabi. Arthur San, Anda sudah melihat berita? Pernyataan pemimpin itu, saya sama sekali tidak bisa menilai apakah ini peluang bagi Indonesia atau justru jurang yang lebih dalam. Jika Amerika Serikat campur tangan, kapal-kapal kita mungkin lebih mudah lewat, tetapi sebaliknya, ini bisa berarti melegitimasi sistem tol ilegal secara internasional. Bukan? Kata-katanya adalah kebenaran yang dingin. Saya juga tidak bisa memutuskan antara dua kemungkinan itu. Berapa banyak waktu yang tersisa hingga ultimatum? 48 jam. 48 jam. Saat negosiasi terakhir antara Iran dan Amerika Serikat gagal, Selat Hormuz akan kembali menjadi penjara baja raksasa. Pihak Iran sudah memperingatkan seluruh dunia. Selat ini tidak akan dibuka, bahkan 1 mil pun tanpa jaminan perdamaian permanen. Semua nasib akan ditentukan dalam 2 hari ini. 18 kapal tanker strategis Indonesia harus melewati garis maut ini dalam 48 jam. Jika tidak, jelas mereka akan kembali terkurung dalam kegelapan. Saya memandangi ujung pelabuhan di seberang pemecah ombak. Cahaya-cahaya bergetar berbahaya. Setiap kali angin laut yang kencang menjilat permukaan air, sinar-sinar tipis itu bergetar seperti jeritan di atas air. Saya mengamati pemandangan itu untuk waktu yang lama.
Ketika insiden tol Hormuz pertama kali meletus, saya menyimpulkan ini adalah kegagalan strategis tragis Indonesia. Saya mengejek bahwa ketergantungan energi terlalu tinggi dan fleksibilitas diplomatik nyaris nol. Tapi kebenaran yang saya saksikan langsung di pelabuhan ini selama beberapa hari mengguncang keyakinan arogan saya. Meskipun pikiran saya masih rumit dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, keesokan paginya, saya mendengar kabar bahwa ada sebuah warung makan Indonesia kecil di gang dalam Pelabuhan Muscat. Ada desas-desus bahwa para pelaut kita berkumpul di sana. Saya merasa bahwa kisah nyata yang tidak pernah saya dengarkan selama 28 tahun sebagai analis risiko mungkin ada di sana. Warung makan itu berada di ujung gang, sempit di mana udara lembab pelabuhan meresap, papan namanya Kasar. Sebuah spanduk berbahasa Indonesia yang ditulis tangan dengan cermat menyambut saya. Begitu saya membuka pintu, aroma gurih soto Betawi menusuk paru-paru saya. Aroma soto Betawi yang saya temui di gang eksotis Muscat. Oman, akal sehat saya lumpuh, dan tubuh saya bereaksi lebih dulu. Bahkan saya, seorang barat, merasakan kehangatan yang tak terlukiskan dalam aroma itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan para pelaut Indonesia yang menyeberangi garis maut dengan aroma ini di hati mereka. Di dalam warung makan, 4 pelaut mengenakan seragam kerja sedang duduk. Tangan mereka yang duduk di 2 meja yang digabungkan kasar dan kapalan. Tangan seperti medali kehormatan yang telah berjuang melawan ombak keras seumur hidup mereka. Ketika saya masuk, seorang pelaut bertanya dengan suara penuh kewaspadaan, "Ada perlu apa kemari?" Saya menjawab dengan hormat bahwa saya adalah konsultan energi dari Abu Dhabi dan perwakilan perusahaan pelayaran Indonesia. Baru kemudian mereka memberikan tempat duduk yang sempit. Di atas meja, nasi sederhana dan soto mengepulkan uap. Pelaut yang paling tua tampak mengambil sendok dan bertanya kepada saya, bagaimana situasi di selat. Saya sudah mengamati beberapa hari, situasinya sangat sulit. Kami sudah 4 minggu. 4 minggu. Kata pendek itu menekan berat di dalam warung makan. Itu berarti mereka telah terperangkap di Teluk Persia, yang seperti neraka itu, selama 28 hari. Tidak bisa turun dari kapal, tidak bisa membongkar kargo berharga, tidak bisa kembali ke tanah air. Di bawah panas terik yang membunuh, melebihi 45 derajat. Seorang pelaut muda mengambil sesendok soto, lalu meletakkan sendoknya dengan lemah dan bergumam, "Saat AC rusak, itu neraka." Kami bertahan selama 3 hari penuh di dalam kapal yang pengap seperti oven. Saya tidak bisa berkata-kata. Suhu siang hari di Oman dan Teluk Persia dengan mudah melebihi 45 derajat. Saya bahkan tidak bisa membayangkan neraka seperti apa di dalam kapal tanker baja tanpa pendingin udara. Pelaut tua itu mengambil sesendok nasi besar dan memasukkannya ke mulutnya. Dia menatap potongan kecil laut yang terlihat dari jendela dan berkata, "Bagaimanapun, kita harus bertahan." Satu kata itu menghantam hati saya lebih berat dari batu. Dia tidak menceritakan kisah heroik, nada suaranya yang tenang, hanya menyatakan fakta, membuat saya merenung, bertahan. Itu saja. Saya bertanya kepadanya dengan hati-hati, "Apakah Anda sudah lama melakukan pekerjaan ini?" "Sudah 28 tahun. Apakah Anda tidak merasa kesulitan meskipun situasinya begitu kejam?" Dia tampak berpikir sejenak sambil memegang sendok. Setelah keheningan singkat, dia perlahan membuka mulutnya. "Ayah saya berada di lokasi konstruksi di Libya dan Uni Emirat Arab pada tahun 1980-an. Dia membangun pembangkit listrik di tengah gurun. Dia memegang pipa di tempat yang suhu siangnya melonjak hingga 55 derajat. Katanya, jika memegang besi panas itu dengan tangan kosong, daging akan menempel. Dia bertahan di tengah badai pasir itu selama 5 tahun. Dengan uang hasil kerja keras itu, saya bisa sekolah dan sekarang saya memegang kemudi kapal tanker raksasa ini. Kita sekarang adalah negara yang bisa meluncurkan Nuriho sendiri.
Sebagai pelaut dari negara seperti itu, saya akan rela menanggung penderitaan sebesar ini. Saya merasa tercekik. Selama 28 tahun, saya telah menikmati kelimpahan tanpa pernah khawatir tentang minyak. Saya dan generasi saya lupa bahwa Indonesia adalah negara miskin energi. Kami tidak pernah berpikir dalam-dalam tentang pengorbanan siapa yang ada di balik kehidupan sehari-hari yang wajar itu. Tapi kali ini, ketika jalur laut terblokir, saya mengerti. Dia berhenti bicara dan kembali melihat keluar jendela. Sekarang saya melihat dengan jelas kemana uang yang ayah saya hasilkan di gurun panas itu mengalir. Pada saat itu, sesuatu yang panas melonjak dari lubuk hati saya. Saudara-saudara, apakah Anda mendengarnya? Ayah pelaut ini membangun pembangkit listrik di gurun Libya pada tahun 1980-an, di tengah panas ekstrem yang melebihi 55 derajat. Dia bertahan dengan memegang pipa panas itu dengan tangan kosong. Modal yang penuh darah dan keringat itu mengalir ke Indonesia. Uang itu membangkitkan industri berat Indonesia, mendirikan kilang minyak raksasa, dan membangun rantai pasokan energi terbaik di dunia. Bukan hanya ayah pelaut ini. Para pekerja yang merantau ke negeri-negeri tetangga, jauh dari keluarga, mengusung bata di terik matahari dan menahan dinginnya malam di pembangunan-pembangun megah, atau para buruh pabrik yang tak kenal lelah, menyumbangkan keringat di kawasan industri Pulau Gadung dan Cikarang. Modal yang mereka ciptakan itu menjadi fondasi kedaulatan energi Indonesia saat ini. Mereka adalah ayahmu, dan mereka adalah ibumu. Negara yang dibangun oleh tangan-tangan suci itu kini berdiri tegak di hadapan tol kejam Hormuz. Di warung makan itu, mendengarkan cerita pelaut, saya menyadari betapa parah kesalahan arogansi saya selama 28 tahun terakhir. Analisis saya bahwa ketergantungan Indonesia pada selat ini untuk energi hanyalah kesalahan struktural sama sekali meleset. Dari tanah tandus tanpa setetes minyak, sebuah negara yang dimulai dengan tangan kosong, melewati gurun, tambang dan pabrik, dan menghasilkan modal berdarah dan berkeringat, telah mencapai titik ini. Ketergantungan rapuh sebesar 68% bukan hanya kesalahan strategis, melainkan jejak perjuangan sengit yang ditempuh negara itu untuk bertahan hidup. Mata saya, sebagai analis rasional, berkaca-kaca. Bagi saya, seorang Barat yang melihat dunia hanya melalui data, ini adalah pengalaman yang aneh dan asing. Pelaut tua itu kembali mengangkat sendok kasar dan melanjutkan makannya dalam diam. Dia makan tanpa ekspresi, dan ketenangan itu semakin menggores hati saya. Itu adalah gambaran seorang manusia yang kuat, yang terus makan dengan tenang meskipun terperangkap di Teluk Persia yang seperti neraka selama 4 minggu. Saat saya meninggalkan warung makan, mercusuar Pelabuhan Muscat, menyalakan mata oranye, seberkas cahaya tajam membentang menembus kegelapan pekat gang. Saya berhenti di tempat itu untuk waktu yang lama, memandangi jejak cahaya itu, bahkan di hadapan ancaman besar yang disebut gerbang tol Hormuz, Indonesia dengan sendirian bertahan menjaga prinsip-prinsipnya. Malam itu, saya pertama kali merasakan dalam hati bahwa itu adalah ketahanan mulia, yang berlanjut dari tangan-tangan kasar yang mencengkeram pipa di panasnya gurun tahun 80-an, dan saya punya firasat bahwa di balik gelombang besar ini, ada pembalikan yang lebih menentukan menunggu keesokan paginya, saya akhirnya menyaksikan jawabannya. Tepat pukul 5 pagi, saya kembali berdiri di ujung pemecah ombak Pelabuhan Muscat. Itu adalah tempat yang sama ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di pelabuhan neraka ini. Saat itu tengah hari yang terik, tetapi sekarang semuanya terdiam di pagi hari. Langit masih berwarna tinta, dan gugusan bintang dingin bertebaran. Sentuhan angin bukan lagi angin panas yang membunuh di siang hari, melainkan udara dingin yang menusuk tulang. Namun, aroma asin khas laut tetap tercium di hidung.
Saya meletakkan kedua tangan saya di pagar baja pemecah ombak, tekstur logam, yang dingin menyebar dari telapak tangan saya ke seluruh tubuh. Saat itu, sesuatu tertangkap di pandangan saya. Dalam kegelapan Teluk Persia, satu cahaya bergetar halus dan bergerak. Awalnya saya pikir itu halusinasi yang diciptakan oleh kelelahan saya. Jadi saya mengucek mata, karena mata saya sudah mati rasa oleh cahaya-cahaya yang terhenti dan membusuk selama beberapa hari. Tapi itu bukan halusinasi. Cahaya itu jelas bergerak. Bergerak dengan berat dan tegas menuju mulut selat. Saya menjalankan aplikasi pelacak kapal real-time dengan jari yang gemetar. Di layar, titik biru terang berkedip. Itu adalah kapal tanker strategis Indonesia. Kapal besar VLC yang mengangkut aliran darah kilang minyak mulai bergerak. Di layar digital, nomor identifikasi unik kapal dan tujuannya muncul dengan jelas. Tujuannya adalah Balikpapan, Cilacap, Indonesia. Mediasi Oman akhirnya berhasil membuka kunci besi Iran yang kokoh. Itu adalah momen kemenangan strategi diplomatik Oman yang mengaktifkan saluran rahasia terpisah dengan Iran. Indonesia sama sekali tidak membayar tol Ethereum 5 juta dolar. Oman telah menggunakan pengaruh langsungnya terhadap pengambil keputusan tertinggi Iran untuk mendapatkan izin lewat individu. Saya menyaksikan pemandangan megah itu, terpaku di pagar. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan sedetik pun. Ini baru kapal pertama dari 18 kapal. Tapi pergerakan satu kapal itu seperti retakan pertama yang meruntuhkan bendungan raksasa. Sebuah kapal besar yang penuh dengan 25 juta barel minyak mentah membelah laut pagi dan menuju tanah air. Saya merenung dalam-dalam, melihat cahaya yang menjauh itu. Selama 28 tahun terakhir, saya telah menangani puluhan ribu kapal di laut ini hanya dengan dokumen dan angka. Saya membaca dunia hanya dengan angka. Puluhan ribu barel, ratusan juta dolar, ribuan mil pelayaran. Saya tidak pernah mempertimbangkan negara besar apa yang tersembunyi di balik angka-angka kering itu, atau kehidupan-kehidupan tragis apa yang terjalin, karena saya bangga akan ketenangan dan profesionalisme saya sebagai analis. Tetapi pagi itu, melihat cahaya yang membelah ombak dan bergerak maju, suara pelaut yang saya dengar di warung makan tadi malam bergema seperti guntur di telinga saya. Ayah saya mengelas pipa saat membangun pembangkit listrik di panasnya gurun tahun 80-an. Dengan modal berdarah dan berkeringat itu, saya sekarang memegang kemudi kapal tanker raksasa ini. Saya sepenuhnya salah. Ketergantungan Indonesia pada selat sempit ini untuk energi bukanlah kesalahan yang bodoh. Itu adalah catatan perjuangan tak terhindarkan yang ditempuh sebuah negara yang dimulai dengan tangan kosong dari tanah tandus tanpa setetes minyak untuk melompat menjadi poros ekonomi dunia. Di balik setiap pilihan dalam perjalanan sulit itu, ada tukang las gurun, ada penambang tambang, dan ada ibu-ibu pabrik yang bekerja semalaman. Saya, yang selama 28 tahun hanya menjilat angka di permukaan, tidak melihat kebenaran yang dalam itu. Keteguhan Indonesia dalam menjaga prinsip di hadapan gerbang tol Hormuz kini terlihat sama sekali berbeda. Itu bukan sekadar keras kepala diplomatik. Itu adalah perlawanan yang diucapkan oleh sebuah negara yang bangkit dari kesengsaraan karena kekurangan sumber daya. Di hadapan logika kekuatan barbar yang bangkit setelah 170 tahun berteriak dengan seluruh tubuhnya, kami tidak akan pernah mengakui aturan tidak adil kalian. Namun, di balik itu, mereka dengan cerdas juga merintis jalan lain. Itu adalah manuver multidimensi yang melibatkan mediasi Oman, mengamankan energi alternatif dari Kazakhstan, dan memperkuat ikatan strategis dengan Arab Saudi. Mereka menjaga prinsip-prinsip mulia, sambil menghadapi langsung gelombang realitas yang kejam.
Angin pagi menyapu pemecah ombak dengan kasar. Cahaya kapal tanker kini memudar di balik cakrawala. Saya mengamati jejak terakhir itu untuk waktu yang lama, tanpa melepaskan tangan dari pagar. Pagar besi yang dingin itu kini menghangatkan telapak tangan saya, perlahan menjadi hangat. Kehangatan halus itu terasa seperti vitalitas yang hidup, memberikan kenyamanan yang aneh. Kata kejam tol, Hormuz telah mendorong saya ke pelabuhan ini selama beberapa hari. Tetapi yang benar-benar saya saksikan di pelabuhan ini bukanlah gerbang tol yang buruk. Itu adalah martabat sebuah negara besar yang dengan berani menghadapi ancaman raksasa itu. Sebuah negara yang dimulai dari tanah, tanpa setetes minyak, melewati air mata di gurun, tambang, dan pabrik, dan kini sebagai negara adidaya teknologi yang mampu meluncurkan Nuriho sendiri, bertahan sambil menjaga prinsip-prinsipnya. Sebuah kapal yang membawa kebanggaan negara itu melaju di laut pagi, menguasai samudra, menuju lautan luas, dan 3 bulan pun berlalu. Kantor saya di Abu Dhabi pada bulan November kini telah kembali tenang. Angin gurun yang sejuk menyusup melalui celah jendela yang terbuka, mendinginkan kopi di meja. Saya mengamati layar komputer, lalu tiba-tiba memandang cakrawala di luar jendela. Sebuah notifikasi riang berbunyi di sistem pelacak kapal. Itu adalah kapal tanker strategis Indonesia. Jalur pelayaran yang lancar dari Cilacap menuju sumber minyak Timur Tengah kembali tergambar ke-18 kapal yang terperangkap di zona kematian kini telah kembali dengan selamat. Mediasi Oman dan kerja sama internasional Indonesia berpadu sebelum ultimatum 72 jam berakhir menghasilkan pelarian yang ajaib. Mereka sama sekali tidak menyerahkan tol Ethereum saat itu. Sebuah pesan tiba di layar saya. Itu dari Sato, broker pelayaran Jepang, dan juga pesaing saya, Arthur Dansesan. Anda tahu semua kapal Indonesia yang kita lihat di Maskat sudah keluar kan? Saya juga sudah mengamati strategi pelayaran berbagai negara sepanjang hidup saya, tetapi saya belum pernah melihat negara yang bisa menembus situasi ekstrem seperti ini tanpa sedikit pun melanggar prinsip. Sungguh potensi yang luar biasa. Saya menatap pesan itu untuk waktu yang lama. Satu benar. Itu sama sekali bukan jalan yang mudah. Sebuah negara tanpa setetes minyak yang berhasil meraih dua hal sekaligus prinsip dan diplomasi fleksibel pada saat kritis ketika jalur kehidupan energi dunia tercekik. Saya kini tahu persis dari mana potensi luar biasa itu berasal. Itu berasal dari tangan-tangan kapalan tukang las yang bertahan di panasnya gurun tahun 80-an. Di luar jendela, matahari terbenam di Abu Dhabi. Sebuah kapal besar melewati cakrawala, meninggalkan jejak panjang. Saya menatap kapal itu, dan untuk pertama kalinya memikirkan tekad besar manusia yang tersembunyi di balik badan baja itu. Itu adalah kebenaran yang baru saya sadari setelah 28 tahun berlalu, matahari terbenam di Abu Dhabi bukan lagi bayangan ancaman. Itu telah menjadi medali emas yang memantul di kaca jendela kantor lantai 54, memuji keajaiban Indonesia. Saya Arthur Danse, yang selama 28 tahun telah memeriksa detak jantung keamanan energi dunia, menjelajahi Abu Dhabi dan Singapura, pusat bahan peledak di Timur Tengah. Titik-titik biru yang berkedip di monitor saya, bukan lagi sandera yang terhenti di depan moncong senapan garda revolusi Iran. Mereka bergerak maju dengan gagah berani, membelah ombak Teluk Persia dengan kecepatan 20 knot. Di belakang kapal tanker raksasa itu, pelindung baja yang lebih besar dan tajam daripada kapal kontainer kelas MS muncul. Itu adalah kapal perusak Aegis kelas Sejong yang agung milik Indonesia. Radar SPY, 1D, dan Aegis, mereka melumpuhkan semua manuver musuh dalam radius ratusan kilometer. Pintu kantor terbuka kasar, dan broker pelayaran Jepang, Sato, masuk dengan wajah pucat. Arthur-san, lihat layar itu.
Orang Indonesia akhirnya melewati batas. Mereka tidak hanya menyelamatkan kapal, tetapi benar-benar mengguncang tatanan selat ini. Saya tidak menjawab, melainkan menyesap espresso pekat saya. 1. Anda tampaknya masih tidak tahu mengapa Indonesia tidak mengambil jalan memutar dengan kapal berbendera Liberia. Mereka tidak bertahan hanya untuk menghemat 5 juta dolar. Mereka bersumpah untuk tidak menjual jiwa bangsa mereka kepada mereka yang menggenggam jalur kehidupan mereka. Sato menjatuhkan diri ke sofa dan membuka laptopnya dengan tangan gemetar. Tapi gerbang tol Ethereum Iran masih menjadi simbol ketakutan. Banyak kapal Eropa dan Asia masih menyerahkan koin ke dompet anonim saat ini, bukan? Saya bangkit dari tempat duduk dan menunjuk ke peta jalur satelit yang menutupi seluruh dinding. Indonesia kini tidak lagi melewati gerbang tol itu. Mereka menciptakan jalur pelayaran mereka sendiri, yang berhasil dicapai Duta Khusus Wijaya Kusuma. Dengan UEA, bukanlah sekadar kontrak impor minyak mentah. Itu adalah perisai aliansi darah yang menggabungkan K2 Black Panther, inti dari industri pertahanan Korea, dan sistem intersepsi Cheongong. 2. Indonesia menyediakan teknologi untuk melindungi langit dan daratan Uni Emirat Arab, dan sebagai imbalannya, UEA menjanjikan pasokan energi tak terbatas dan perlindungan diplomatik bagi armada Indonesia. Ini bukan transaksi modal, melainkan aliansi teknologi yang diikat dengan darah. Mata Sato mulai bergetar hebat dari kiri ke kanan. Logika kejam survival of the fittest yang dia yakini hancur berkeping-keping di hadapan potensi besar Indonesia. Arthur San, kalau begitu, bagaimana mereka mengatasi keterbatasan geografis selat raksasa itu? Saya tersenyum tegas dan memandangi cakrawala di luar jendela. Indonesia kini telah bergandengan tangan dengan Oman dan menyelesaikan pembangunan fasilitas cadangan energi strategis raksasa di pintu masuk selat. Begitu Iran menutup selat, 25 juta barel minyak mentah yang disimpan di sana akan disalurkan ke pembuluh darah Indonesia. Mereka tidak perlu lagi memohon-mohon di bawah pengawasan kapal cepat Garda Revolusi. Saat itu, radio komunikasi saya berbunyi dengan suara bising jiik, diikuti suara yang familiar dan gagah. Itu adalah perwira penghubung Angkatan Laut Indonesia yang ditempatkan di Abu Dhabi. Arthur San, satelit pengintai ketiga Nuriho, baru saja masuk orbit di atas Hormuz. Sekarang, setiap gelombang di selat berada di bawah pengawasan Indonesia. Serangan mendadak apapun tidak akan bisa menghindari sistem Aegis kami. Getaran panas meledak di dalam dada saya. Indonesia kini tidak hanya menguasai jalur laut, tetapi juga mata di angkasa. Saya meninggalkan Sato di belakang dan berjalan menyusuri koridor kantor. Suara sepatu saya yang berbenturan dengan lantai marmer bergema dengan berat seperti suara mesin kapal perang raksasa. Melalui jendela transparan lift, pelabuhan Abu Dhabi terlihat jelas. Di sana, kapal-kapal tanker dengan logo perusahaan kilang minyak Indonesia terparkir dengan gagah. Tiba-tiba, punggung tangan kasar pelaut tua yang saya temui beberapa hari lalu di warung makan kecil di Muscat terlintas di pikiran saya. Tangan ayah yang mencengkeram pipa panas dengan tangan kosong untuk membangun pembangkit listrik di panas ekstrem gurun tahun 80-an. Kilang minyak dan galangan kapal raksasa yang dibangun dengan darah dan keringat itu. Kini, anak-anak mereka menjaga laut yang berlumuran keringat ayah mereka dengan rudal berpemandu canggih dan kapal perusak. Ini bukan sekadar kemenangan keamanan energi. Itu adalah pencapaian janji besar yang mengubah pengorbanan satu generasi menjadi kebanggaan generasi berikutnya. Karena ayah mereka bertahan di badai pasir gurun, anak-anak mereka kini tidak menundukkan kepala di hadapan ancaman selat raksasa. Saya menuju ujung pemecah ombak pantai Abu Dhabi. Angin laut yang kencang menerpa seolah ingin merobek kemeja saya, tetapi di dalamnya tercium aroma kemenangan. Di kejauhan di ujung cakrawala, kilatan yang ditembakkan oleh kapal perusak Indonesia menghiasi langit malam. Itu adalah sinyal latihan, tetapi juga penghormatan dan deklarasi paling kuat
kepada seluruh dunia. Kami tidak lagi bertanya jalan kepada siapapun. Kami menciptakan jalan kami sendiri dan akan menjaganya hingga akhir. Para perwira tinggi UEA dan Oman yang lewat dengan khidmat memberi hormat kepada armada Indonesia. Di mata mereka, tersimpan rasa hormat tulus terhadap potensi tak tergoyahkan yang ditunjukkan oleh negara bernama Indonesia. Mereka kini sepenuhnya memahami bagaimana sebuah negara tanpa setetes sumber daya telah menancapkan bendera kedaulatannya di jantung bumi. Saya mencengkeram pagar dan berteriak pelan namun kuat ke arah laut biru gelap. Prinsip Indonesia telah menang. Itu bukan keras kepala, melainkan seni bertahan hidup yang terhebat. Pipa panas yang dielas oleh ayah kini telah menjadi arteri energi raksasa yang menghubungkan benua dan samudra. Yang mengalir di dalam arteri itu bukanlah cairan hitam, melainkan detak jantung bangsa Indonesia yang bersemangat. Saat malam semakin larut, mercusuar Abu Dhabi semakin terang menyala. Cahaya-cahaya itu kini tidak lagi menerangi gerbang tol Iran, melainkan menerangi jalur mulia yang akan ditempuh Indonesia. Saya akan naik pesawat kembali ke Singapura besok. Tetapi dalam ingatan saya, raungan megah laut ini akan terukir selamanya, seperti tato. Tatapan mata orang-orang hebat yang tidak pernah berlutut, bahkan di neraka pasir gurun maupun di hadapan garis maut di laut. Indonesia bukan lagi negara kecil di pinggir. Mereka telah menjadi matahari sendiri, mengusir kegelapan geopolitik yang kejam di seluruh dunia. Saya meninggalkan satu kalimat di halaman terakhir, catatan analisis saya. Selama 28 tahun, saya mengelola risiko, tetapi hari ini yang saya lihat adalah martabat negara yang tidak dapat dihitung dengan angka. Itu adalah kekuatan yang lebih mematikan dan kuat daripada 5 juta dolar. Daripada Ethereum, daripada rudal apapun. Nama kekuatan besar itu adalah Indonesia. Saya meletakkan pena dan membuka jendela lebar-lebar. Dari kejauhan, suara klakson kapal Indonesia yang megah membelah langit malam Abu Dhabi. Suara itu adalah lagu kemenangan dan pengantar megah yang menyatakan era kekuatan maritim baru. Angin berhembus, angin kebebasan Indonesia yang lebih segar dari sebelumnya, bercampur dengan panas gurun dan asinnya samudra. Saya tersenyum, merasakan angin itu di seluruh tubuh. Pelayaran besar Indonesia baru saja dimulai. Mereka akan menghadapi banyak badai dan selat yang sulit di masa depan. Tetapi saya kini tidak lagi khawatir tentang mereka, karena mereka memiliki jiwa yang membara yang diwariskan oleh ayah mereka. Dan pelindung berupa tekad baja yang mereka tempa sendiri. Laut menjawab, menciptakan ombak besar dan meraung megah. Raungan itu bukan ketakutan, melainkan pujian. Memberkati pelayaran Indonesia. Inilah catatan pelayaran terhebat dan terindah yang pernah saya saksikan di bumi. Di tempat di mana denyut nadi energi dunia berdetak, saya melihat keajaiban yang gemilang. Indonesia dan keajaiban itu, bahkan pada saat ini, terus bergerak maju, tanpa henti menuju kemuliaan di balik cakrawala, menuju pelayaran agung bangsa besar yang tak seorang pun bisa menghentikannya.